Baik, di sini kita akan buat untuk proses pembuatan. Oke, pembuatan akses database menggunakan software Indosoft. Dimana pertama kali kita ngatur untuk settingan default dari configuration project setting, dimana ini kita rubah menjadi database. Kemudian untuk settingan default database-nya kita juga rubah karena kita menggunakan database access. Jadi kita menggunakan untuk proses koneksi dari database akses dengan Indosoft. Kita membutuhkan satu uh, device atau driver, yaitu Access Database Engine. Kemudian next, nah di sini akan kita copy pastekan alamat lokalisasi dari Access. Yang pertama kali kita buat dulu database aksesnya, karena saya di sini udah buat database akses. Jadi saya harusnya sudah bisa copy link. Kita copy link, kemudian kita pilih di sini, paste berikut ini. File location kita coba boleh. Di sini kita copy paste. Ini copy paste, baru slash my ini ya, my db accd accdb. Oke. Kemudian kita coba tes connection. Kalau misalkan ini berhasil, berarti ini successful. Oke, ternyata tes connection saya sulit. Setelah itu kita boleh langsung ini oke. Ini kita oke. Kita langsung play. Ini loh tampilannya, displaynya. Kita boleh masuk ke mode fitur. Nah, di sini kita boleh lihat langsung di bagian alarm. Biasanya langsung ke database, langsung masuk ke sini. Nah, di sini ada terdapat history alarm. Kalau kita klik ini, langsung ini muncul. Ini merupakan data login alarm yang sekarang. Ini ada historinya. Nanti dia bakal masuk ke sini ketika misalnya berapa klik. Baru kita boleh atur ini di sini. Harusnya dia muncul. Oke, benar. Ini karena ada data analog. Kita klik ke sini, analyze filter. Ini filter untuk fungsinya nanti ada pun yang mau dirubah untuk kemana, dari berapa, dari tanggal berapa, periodenya, nanti kita bisa filter dari sini. Nah, setelah itu ini kita close. Harusnya kita buka dari database access. Kita buka database access. Kita lihat. Nah, di sini terdapat sudah ada tanggal 29 bulan 7, ini terdapat dia di sini. Ini datanya, merupakan datanya. Tanggal 29 bulan 7. Tanggal 29 bulan 7. Di sini tanggal 29 bulan 7. Oke, di jam 51.44. 21.51. 21.44. Oke, silakan berhasil. Kita tutup. Terima kasih. Ini merupakan salah satu proses pembuatan database menggunakan Indosoft.
Thank you. Baik, di sini kita akan membuat koneksi Indusoft dengan database menggunakan database SQL Server, dimana sama saja seperti proses pembuatan Indusoft dengan koneksi database ke akses. Yang membedakan hanyalah databasenya tersendiri dan komunikasi settingan untuk drivernya bagaimana, itu nanti kita bisa setting. Yang pertama kali sama saja seperti yang sebelumnya, klik project option, dimana history format ini nanti kita akan rubah menjadi database karena dia akan mengambil data dari format siapa dari database. Nah, kalau misalkan untuk proprietary ini biasanya berupa kayak notepad, excel, dan lain-lain. Nah, kalau database kita ambil database. Nah, baru kita setting untuk default database-nya. Masuk ke connection string. Nah, di sini karena kita tadi kan awalnya kan menggunakan database. Nah, pada saat ini kita akan menggunakan SQL Server, jadi kita pakai Microsoft OLEDB provider for SQL Server. Untuk providernya kita boleh next. Nah, di sini kita select order enter server name. Nah, dimana kita buat dulu database-nya di SQL Server. Jadi kita boleh buka dulu SQL nih, Microsoft SQL Server Management Studio. Nah, ini karena server namanya itu adalah nama saya, kita buat connect. Udah kita connect database. Baru kita buat new database. Isi nama database-nya siapa, misalkan UAS SCADA UAS misalkan. Kita boleh set ini defaultnya, baru oke. Nah, di sini akan muncul. Kemudian kita boleh tulis di sini. Kita ganti jadi SCADA UAS. Lalu kita boleh tes connection apakah berhasil atau tidak. Oke, ternyata berhasil, tes connection succeeded. Dan kita boleh tes apakah ini benar-benar berhasil. Untuk koneksi ke SQL Server kita boleh tes run. Nah, kita boleh masuk ke fitur alarm. Nah, di sini kita boleh mainin, dan seluruh data ini akan masuk ke dalam database seluruh historinya, karena ini adalah alarm history, adalah alarm online. Ini event history, dan ini adalah alarm yang sebelumnya, alarm historinya. Kemudian kita boleh cek ini nanti di database-nya. Kita boleh close dulu. Nah, kita buka ini, baru kita new query. Nah, ini kita boleh tulis select from alarm history. Nah, kita boleh execute. Data di sini harusnya sama. Ini dia. Dan ini adalah muncul. Tadi kita buka di title alarm, kemudian ada rotor. Di sini semua datanya muncul, dan itu terima kasih. Ini adalah settingan untuk koneksi database Indusoft
dengan SQL Server. Terima kasih, selamat malam. Oke, baik, kita mulai lagi untuk pembuatan translation pada Indosoft, dimana pada saat pertama kali kita buka di bagian tab Grab Global, ada translation, kita klik translation. Di sini nanti dia bakalan seperti ini untuk defaultnya. Kalian boleh rubah ini ke posisi Indonesia. Kalau jika tidak ada, ini kita boleh ambil dari sini nantinya. Setelah itu kita pindahin ke dalam sini. Sudah. Kalau ini sudah kita rubah ke Indonesia, kemudian ini kita copy paste, kita ke Google Translate, kemudian ini kita copy paste, terubah. Nah, ini sudah berubah. Fitur alarm, target, kemudian title, judul, state indikator, stack 3, kemudian double history dan sebagainya. Setelah itu kita masuk ke ini graphic, ini footer, header. Nah, kita butuh namanya tombol, untuk proses translation dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun bahasa apapun. Coba kita butuh 2 tombol. Ini kita perbesar, ini kita ganti menjadi English. Kemudian komennya kita rubah karena ini kita ambil untuk keseluruhan kalimat ataupun kata dalam satu layer itu kita rubah menjadi keseluruhannya. Kita set. Sudah kita config, kemudian ini kita ganti menjadi Indonesia. Kita rubah. Kita ganti jadi set language-nya 1057. Kemudian kita run. Kita boleh lihat di bagian sini, kita klik bahasa Inggris, kita lihat ini jadi welcome guys. Kita klik bahasa Indonesia, ini jadi selamat datang guys. Dan itu terima kasih, selamat malam, sekian dan terima kasih dari saya.